Halo guys, kali ini saya akan menceritakan kisah tetangga saya. Pak Anton dia adalah seorang suami dan ayah. Istri Pak Anton yaitu Ibu Siti curiga dengan perubahan Pak Anton sejak ada tukang jamu yang lewat depan rumahnya akhir-akhir ini, dan ternyata tukang jamu itu adalah. Simak terus kisahnya jangan sampai ketinggalan. Pukul 5 pagi, ayam jantan Pak RT di ujung gang sudah mulai berkokok bersahutan. Suaranya memecah keheningan dini hari di desa Mekarsari, membangunkan siapa saja yang masih terlelap. Namun, bagi Ibu Siti, kokok ayam itu bukan lagi sebuah pengganggu, melainkan penanda dimulainya hari. Ia bangkit dari ranjang dengan gerakan pelan agar tidak membangunkan Bapak Anton, suaminya, yang masih terlelap pulas. Udara subuh masih terasa dingin menusuk. Namun dapur sudah memanggil dengan aroma kopi yang samar-samar tercium dari rumah tetangga. Siti menghela napas panjang, merapikan sarung dan mukena di samping bantalnya, lalu bergegas menuju kamar mandi untuk berwudu. Setelah menunaikan salat subuh, Siti bergegas ke dapur, area favoritnya di rumah ini. Dapur sederhana dengan peralatan seadanya. Namun disinilah Siti menghabiskan sebagian besar waktunya, meracik bumbu, menumis sayuran, dan menggoreng lauk untuk sarapan dan bekal keluarga. Suara wajan berdenting, pisau memotong sayuran, dan gemericik air dari keran, adalah simfoni pagi yang selalu menemaninya. Hari ini, ia memutuskan untuk membuat nasi goreng favorit Rizky, putra sulungnya yang kini duduk di bangku SMA, dan telur dadar untuk Putri, si bungsu yang masih SD. Bau harum bawang merah dan cabai yang ditumis mulai memenuhi ruangan, mengundang selera. Sekitar pukul 6, suara alarm ponsel Rizky mulai terdengar dari kamarnya, disusul oleh derap langkah kaki yang berat. Tak lama, sosok jangkung berambut ikal itu muncul di ambang pintu dapur, menguap lebar. Wah! Bunda masak apa nih? Wanginya sampai ke kamar? Sapa Rizky sambil mengusap matanya. Wajahnya yang polos dan senyumnya yang khas selalu berhasil menghangatkan hati Siti. Nasi goreng spesial, kesukaanmu. Jawab Siti sambil tersenyum, mengacungkan spatula. Cepat cuci muka, sebentar lagi bapak bangun. Rizky mengangguk, lalu bergegas ke kamar mandi. Tak lama setelah itu, giliran Putri yang muncul. Rambutnya masih acak-acakan dan matanya berbinar-binar. Bunda, Putri mau telur dadar yang banyak. Rengeknya manja, langsung memeluk kaki Siti. Iya, ada kok. Sini, duduk di meja, kata Siti, mengelus rambut putrinya. Sarapan pagi selalu menjadi momen favorit Siti. 4 pasang mata saling memandang, berbagi cerita ringan tentang mimpi semalam atau rencana hari ini. Anton, kepala keluarga, biasanya menjadi yang terakhir bergabung. Ia akan muncul dengan rambut sedikit berantakan, mengenakan kaos oblong dan sarung andalannya. Wah, sudah ramai rupanya, ujarnya seraya menarik kursi di samping Siti. Wajahnya yang dulu selalu terlihat ceria, kini seringkali dihiasi gurat lelah. Namun senyumnya untuk keluarga tetaplah yang terhangat. Anton bekerja sebagai staf administrasi di sebuah koperasi simpan pinjam di kota kabupaten, yang jaraknya lumayan jauh dari desa. Perjalanan pulang pergi memakan waktu hampir 2 jam setiap harinya. Setelah sarapan, rutinitas pagi pun berlanjut. Anton mengenakan kemeja rapi dan celana bahan, bersiap untuk berangkat kerja. Siti menyiapkan bekal makan siang untuknya, menaruhnya dalam kotak bekal yang selalu ia bawa. Rizky dan Putri juga sibuk dengan seragam sekolah mereka, menyiapkan buku-buku. Sebelum berangkat, Anton selalu menyempatkan diri mengecup kening Siti dan anak-anaknya. Aku berangkat ya, Bu. Doakan lancar, ucapnya sambil tersenyum. Hati-hati di jalan, Pak, jawab Siti, mengiringi kepergiannya sampai ke depan pintu. Rumah mereka yang sederhana, berukuran sedang dengan halaman depan yang ditumbuhi bunga-bunga bougainville, terasa damai. Dindingnya dicat warna krem yang lembut, mencerminkan ketenangan keluarga ini. Siti selalu menjaga kebersihan dan kerapian rumah, menciptakan suasana hangat yang disebutnya surga kecil. Ia percaya, kebahagiaan sebuah keluarga bermula dari rumah yang nyaman dan penuh cinta. Sore hari, setelah Rizky dan Putri pulang sekolah, rumah kembali ramai. Putri akan bercerita tentang pelajaran barunya, sedangkan Rizky akan mengeluh tentang tugas sekolah yang menumpuk. Siti akan mendengarkan dengan sabar, kadang memberikan nasihat, kadang hanya tersenyum. Sore menjelang malam, mereka akan duduk bersama di ruang keluarga, menonton televisi atau sekadar berbincang sambil menikmati teh hangat dan camilan buatan Siti.
Suara tawa anak-anak, celotehan mereka, adalah melodi paling indah bagi Siti. Namun, perlahan tapi pasti, ada celah kecil yang mulai terbentuk dalam rutinitas sempurna itu. Awalnya, Anton sering pulang terlambat. Lembur, Bu. Banyak laporan yang harus diselesaikan. Dalihnya suatu malam. Siti mengangguk, mencoba memahami. Pekerjaan memang seringkali menuntut. Namun, lembur, itu semakin sering terjadi. Seminggu 2 kali, lalu 3 kali, bahkan kadang 4 kali. Anton akan menelepon Siti sekitar pukul 8 malam, memberi kabar bahwa ia akan pulang larut. Siti selalu menyiapkan makan malam untuknya, menunggunya di meja makan hingga larut, meskipun seringkali makanan itu akhirnya harus dihangatkan kembali. Waktu tidur pun berubah. Dulu, Anton dan Siti selalu tidur bersamaan, bercerita tentang hari mereka. Kini, Siti seringkali sudah terlelap saat Anton pulang. Ia akan terbangun sesaat ketika Anton masuk kamar, mendengar suaminya bergerak pelan agar tidak membangunkannya. "Sudah tidur, Bu?" bisik Anton, namun Siti terlalu mengantuk untuk menjawab. Keesokan paginya, Anton sudah bangun lebih dulu, dan pergi tanpa sarapan karena terburu-buru. Perubahan kecil ini mulai menimbulkan pertanyaan di benak Siti. Anton yang dulu selalu bersemangat pulang ke rumah, kini terasa lebih lesu. Senyumnya tidak sehangat dulu, dan pandangannya seringkali kosong, seolah ada yang mengganggu pikirannya. Ia juga menjadi lebih sering memegang ponselnya, sesekali tersenyum sendiri saat melihat layar, lalu segera menyembunyikannya ketika Siti mendekat. "Mas, akhir-akhir ini kok sering pulang malam?" tanya Siti suatu malam, memberanikan diri. Mereka sedang duduk di teras depan, menikmati semilir angin malam. Anton sedikit terkesiap. "Iya, Bu. Pekerjaan memang sedang banyak-banyaknya. Akhir tahun, kan? Banyak proyek yang harus diselesaikan," jawabnya sambil membuang pandangan ke arah halaman. Ada nada tegang dalam suaranya yang tidak bisa disembunyikan. Siti mengangguk, mencoba mempercayai. "Oh, gitu ya. Ya sudah, Mas. Jangan terlalu diporsir badannya. Nanti sakit." "Iya, Bu. Terima kasih sudah perhatian," sahut Anton, namun tidak ada tatapan mata yang dalam seperti biasanya. Ia segera beranjak, beralasan ingin memeriksa ponselnya di kamar. Siti terdiam, menatap punggung suaminya yang menjauh. Perasaannya tidak tenang. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang samar-samar terasa mengganjal di hatinya. Ia mencoba menepis pikiran-pikiran negatif, meyakinkan diri bahwa Anton adalah pria baik, ayah yang bertanggung jawab, dan suami yang setia. Mereka sudah menikah hampir 20 tahun, melewati suka dan duka bersama. Tidak mungkin Anton akan melakukan hal yang macam-macam. Ia hanya terlalu lelah karena pekerjaan, pikir Siti. Namun, firasat seorang istri seringkali tak pernah berbohong. Sejak dulu, Desa Mekarsari terkenal dengan hasil pertaniannya yang subur. Namun belakangan, ada sesuatu yang baru dan berbeda di tengah-tengah rutinitas desa yang tenang itu. Sejumlah warga, terutama ibu-ibu, mulai membicarakan tentang seorang penjual jamu keliling yang baru. Bukan hanya karena jamunya yang segar dan berkhasiat, tetapi juga karena sosok penjualnya. Namanya Mbak Lastri. Lastri bukanlah penduduk asli Desa Mekarsari. Ia datang dari desa tetangga, Desa Cempaka, yang letaknya sekitar 5 km dari Mekarsari. Konon, Lastri adalah seorang janda muda, ditinggal meninggal suaminya setahun yang lalu karena sakit. Ia hidup sebatang kara dengan seorang anak laki-laki berusia 5 tahun yang ia titipkan kepada neneknya di desa asal. Lastri memutuskan untuk berjualan jamu keliling demi menyambung hidup. Ia tahu, jamu adalah warisan leluhur yang tak lekang dimakan waktu, selalu dicari oleh masyarakat, terutama di pedesaan. Lastri memiliki paras yang cantik, kulitnya kuning langsat, rambutnya hitam panjang selalu disanggul sederhana. Senyumnya ramah, dan tutur katanya lembut. Setiap pagi, Lastri akan muncul dengan bakul jamu di punggungnya, berjalan kaki dari rumah ke rumah, menawarkan berbagai jenis jamu, kunyit asam, beras kencur, temulawak, pahitan, dan lain-lain. Suara khasnya, "Jamu, jamu," segar dan berkhasiat, seringkali terdengar di lorong-lorong desa. Warga desa menyambutnya dengan antusias. Lastri bukan hanya menjual jamu, ia juga pandai bercerita dan mendengarkan. Tak jarang,
Ibu-ibu akan mengajaknya duduk sebentar di teras rumah sambil mengobrol tentang segala hal, dari harga kebutuhan pokok hingga gosip tetangga. Bapak Anton adalah salah satu pelanggan Mbak Lastri. Awalnya, Anton membeli jamu karena Siti sering memintanya untuk menjaga kesehatan. "Mas, coba minum jamu kunyit asam itu, bagus untuk stamina," kata Siti suatu pagi. Anton mengangguk, dan kebetulan, ia bertemu Lastri di depan gerbang rumahnya. "Jamu apa saja, Bapak?" sapa Lastri dengan senyum ramah. "Ada kunyit asam, Mbak?" tanya Anton. "Ada, Bapak. Ini baru saya racik pagi ini, masih hangat?" jawab Lastri sambil menyodorkan segelas jamu kuning keemasan. Sejak saat itu, Anton mulai sering membeli jamu dari Lastri. Ia beralasan jamu Lastri memang terasa lebih segar dan tubuhnya jadi terasa lebih bugar setelah meminumnya. Siti tidak menaruh curiga. Ia malah senang Anton mau menjaga kesehatan dengan minum jamu tradisional. Namun, kedekatan Anton dengan Lastri perlahan mulai melewati batas antara penjual dan pembeli. Anton yang biasanya pulang kerja langsung ke rumah, kini sering mampir ke warung kopi di perempatan desa. Lastri juga sering terlihat di sana, sedang beristirahat setelah berkeliling menjajakan jamu. Awalnya, mereka hanya sekadar menyapa dan bertanya kabar. Namun, obrolan itu semakin panjang. Anton seringkali bertanya tentang keseharian Lastri, tentang anaknya, tentang kesulitan hidupnya sebagai janda. Lastri juga akan mendengarkan keluhan Anton tentang pekerjaannya yang menumpuk atau kemacetan di jalan. "Mbak Lastri kok kuat ya? Jalan jauh setiap hari bawa bakul berat begitu?" tanya Anton suatu sore, duduk di kursi bambu warung kopi. Lastri tersenyum tipis. "Mau bagaimana lagi, Bapak? Ini satu-satunya jalan untuk menyambung hidup. Untung saja badan ini masih kuat. Kalau butuh bantuan, bilang saja ya, Mbak," kata Anton, nadanya sedikit lebih rendah dari biasanya. Lastri menatap Anton dengan tatapan yang sulit diartikan. "Terima kasih, Bapak. Bapak baik sekali." Bisik-bisik mulai menyebar di desa Mekarsari. Mata para tetangga lebih tajam dari biasanya. Ibu-ibu yang biasa berkumpul di warung sayur atau di pos ronda mulai mengamati interaksi Anton dan Lastri. "Lihat itu, Pak Anton sekarang sering ngobrol sama Mbak Lastri," bisik Bu Darmi pada Bu Nina. "Iya, Bu. Kelihatannya akrab sekali ya." Padahal Pak Anton sudah berkeluarga, timpal Bu Nina dengan nada mencurigai. Anton dan Lastri tentu merasakan pandangan-pandangan itu. Mereka berusaha bersikap biasa, menjaga jarak, tidak menunjukkan kemesraan yang berlebihan. Namun, percikan itu sudah mulai terlihat. Anton mulai sering membelikan makanan ringan untuk Lastri, menawari tumpangan jika kebetulan Lastri masih berada di sekitar tempat kerjanya. Alasan Anton, ia hanya kasihan pada Lastri yang harus bekerja keras sendiri. Siti sendiri sesekali mendengar bisik-bisik itu, namun ia selalu mencoba menepisnya. "Ah, paling cuma gosip ibu-ibu iseng," pikirnya. Ia terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga dan anak-anak, terlalu percaya pada Anton, untuk terlalu memikirkan hal-hal yang belum jelas kebenarannya. Namun, firasat tak enak itu semakin sering muncul. Terkadang, Siti melihat Anton tersenyum sendiri saat memegang ponselnya, senyum yang tidak pernah ia lihat lagi ditujukan padanya. Puncaknya, suatu hari Anton pulang lebih malam dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Siti sudah tertidur. Namun ia terbangun saat Anton membuka pintu kamar. Kali ini, bukan hanya aroma keringat atau sisa asap rokok yang tercium dari tubuh Anton, melainkan aroma yang berbeda. Aroma wangi, seperti bunga melati yang bercampur dengan sedikit bau rempah. Siti mengenal bau itu. Itu adalah wangi khas jamu yang sering ia cium dari Lastri. Siti tertegun. Ia menatap Anton yang sedang melepas sepatu di sudut kamar, punggungnya menghadap Siti. Hatinya mencelos. Otaknya mencoba mencari penjelasan. Mungkin Anton habis dari tempat yang menjual jamu? Atau mungkin ia berpapasan dengan Lastri di jalan? Namun, aroma itu begitu melekat, seolah menempel di pakaian Anton. "Mas, sudah pulang?" tanya Siti pelan. Suaranya sedikit bergetar. Anton sedikit terkesiap. Ia menoleh, wajahnya terlihat sedikit panik. "Iya, Bu. Maaf, tadi ada rapat mendadak," jawabnya dengan suara agak serak. Ia segera bergegas ke kamar mandi. Siti tidak bisa tidur lagi malam itu. Aroma jamu dan melati itu terus terbayang-bayang.
Pikiran-pikiran negatif mulai berkejaran di benaknya. Apakah Anton benar-benar hanya lembur? Atau ada hal lain yang selama ini ia sembunyikan? Kecurigaan yang selama ini ia tepis, kini mulai tumbuh subur, perlahan namun pasti, meracuni hatinya. Bau jamu yang seharusnya menyehatkan, kini terasa seperti racun yang mematikan bagi rumah tangganya. Sejak malam itu, aroma jamu dan melati seolah membekas di indera penciuman Siti. Setiap kali Anton pulang, Siti akan mencium-cium samar aroma itu, seolah mencari bukti yang membenarkan kecurigaannya. Tidurnya menjadi tidak nyenyak. Ia sering terbangun di tengah malam, pikirannya berkelana, mencoba menyusun potongan-potongan teka-teki yang mulai terlihat. Anton yang dulu hangat dan terbuka, kini terasa seperti orang asing. Perubahan pada Anton semakin kentara. Dulu, ia selalu mengenakan pakaian kasual saat di rumah, kemeja longgar atau kaos oblong. Kini, ia mulai lebih sering memakai kemeja rapi bahkan di akhir pekan, seolah bersiap untuk pergi kapan saja. Rambutnya yang biasanya dibiarkan acak-acakan, kini selalu disisir rapi dengan sedikit pomade. Ia juga mulai lebih sering memperhatikan penampilannya, sesuatu yang tidak pernah Siti lihat selama hampir 20 tahun pernikahan mereka. Ponsel Anton, yang dulu tergeletak bebas di meja atau saku kemejanya, kini selalu dalam genggamannya. Jika ia harus meletakkannya, ia akan membalik layar ke bawah, seolah menyembunyikan sesuatu. Siti pernah mencoba melihat ponsel Anton saat suaminya tertidur pulas. Namun ponsel itu selalu terkunci dengan kata sandi yang baru. Suatu kali, Siti melihat Anton tersenyum tipis saat membaca sebuah pesan. Ketika Siti mendekat, Anton segera mengunci ponselnya dan berpura-pura sedang memeriksa berita online. "Ada apa, Bu? Kok dekat-dekat?" tanyanya. Suaranya sedikit gugup. "Tidak ada apa-apa, Mas. Hanya mau ambil minum," jawab Siti, menutupi kekecewaan yang menusuk. Kecurigaan Siti semakin diperparah dengan bisik-bisik tetangga yang semakin santer. Bu Darmi, tetangga sebelah yang terkenal cerewet, seringkali menyapa Siti dengan tatapan iba. "Bu Siti, sehat?" Pak Anton kelihatannya sering sibuk sekali ya sekarang. Sindirnya suatu pagi saat mereka berpapasan di warung sayur. Siti hanya tersenyum kaku. Ia tahu apa yang dimaksud Bu Darmi, dan itu terasa seperti garam yang ditaburkan di atas luka. Pernah suatu sore, Siti sedang menyiram bunga di halaman depan ketika ia mendengar percakapan dua ibu-ibu yang sedang melintas di depan rumahnya. "Lihat deh, Mbak Lastri itu sekarang jadi sering mampir ke dekat kantornya Pak Anton. Katanya sih, ngantar jamu khusus," bisik salah seorang di antara mereka. "Padahal kan jauh ya dari desanya." "Jangan." Siti menahan napas. Tangannya gemetar memegang selang air. Ia berusaha tidak terlalu menunjukkan bahwa ia mendengar percakapan itu, namun hatinya sudah hancur berkeping-keping. Firasat buruk yang selama ini ia tepis, kini berteriak-teriak meminta perhatian. Siti mencoba berbicara baik-baik dengan Anton. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, ia mencoba memulai percakapan serius. "Mas, aku mau bicara," kata Siti, duduk di tepi ranjang. Anton yang sedang membaca koran, melirik sekilas. "Ada apa, Bu? Tumben serius sekali." "Mas, akhir-akhir ini banyak yang bilang, Mas sering terlihat sama Mbak Lastri penjual jamu itu." Aku cuma ingin tahu, ada apa sebenarnya?" tanya Siti, berusaha menjaga suaranya tetap tenang meskipun hatinya bergemuruh. Ekspresi Anton langsung berubah. Wajahnya mengeras, tatapannya menjadi dingin. "Apa maksudmu, Bu? Aku kan cuma beli jamu. Memangnya salah kalau aku beli jamu dari dia?" Suaranya meninggi. "Bukan masalah beli jamu, Mas. Tapi ini sudah terlalu sering. Dan orang-orang mulai membicarakannya. Aku khawatir." Siti mencoba menjelaskan. Anton tertawa sinis. "Khawatir? Khawatir aku selingkuh? Begitu? Astaga, Bu. Pikiranmu kok jelek sekali. Aku ini capek-capek kerja, cari nafkah buat keluarga, malah dituduh yang tidak-tidak. Kamu ini terlalu pencemburu." Anton bangkit dari ranjang, melemparkan korannya ke meja. "Aku tidak menyangka kamu bisa berpikir sejauh itu. Ini namanya tidak ada kepercayaan." Nada bicara Anton yang tinggi dan tuduhannya membuat Siti terdiam. Air matanya mulai menggenang. Ia merasa terpojok dan disalahkan. "Tapi Mas, aroma jamu dan melati itu aku menciumnya di bajumu.
Siti berbisik, menahan isak tangis. Anton terdiam sejenak, wajahnya menunjukkan sedikit kepanikan yang cepat ditutupi. Itu pasti dari orang-orang di kantor, Bu. Banyak sekali yang pakai wewangian aneh-aneh. Sudahlah, aku capek. Mau tidur. Anton membalikkan badan, memunggungi Siti, seolah mengakhiri percakapan. Siti hanya bisa menangis dalam diam. Anton yang ia kenal, yang selalu sabar dan pengertian, kini berubah menjadi kasar dan defensif. Dinding tak terlihat mulai berdiri kokoh di antara mereka. Tuduhan Anton bahwa ia terlalu pencemburu, meskipun menyakitkan, justru semakin menguatkan keyakinan Siti bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Kebohongan itu terasa begitu nyata, seperti duri yang menusuk ulu hatinya. Ia tahu, ia harus mencari kebenaran, apapun risikonya. Demi dirinya, demi anak-anaknya. Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Ucapan Anton yang menuduhnya pencemburu terus terngiang-ngiang. Tapi firasatnya mengatakan sebaliknya. Bau jamu dan melati itu, tatapan Anton yang seringkali kosong, ponsel yang selalu digenggam, serta bisik-bisik tetangga, semuanya terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Siti memutuskan, ia tidak bisa lagi diam dan pasrah. Ia harus mencari tahu sendiri kebenarannya. Meskipun itu berarti ia harus melakukan hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, menyelidiki suaminya sendiri. Keesokan harinya, Siti mulai menyusun rencana. Ia sadar, tidak bisa langsung bertanya kepada Anton lagi, karena ia hanya akan dibentak dan disalahkan. Ia harus mencari bukti yang tak terbantahkan. Target pertamanya adalah Mbak Lastri, penjual jamu itu. Siti memutuskan untuk mengunjungi desa Cempaka, desa asal Lastri. Ia beralasan akan mencari bibit tanaman langka yang konon banyak dijual di sana. Sebelum berangkat, ia memberitahu Anton bahwa ia akan pergi ke rumah teman lamanya di desa seberang. Anton hanya mengangguk tanpa banyak bertanya, sibuk dengan ponselnya. Siti naik angkutan umum ke desa Cempaka. Jantungnya berdebar kencang sepanjang perjalanan. Sesampainya di sana, ia berjalan berkeliling, berpura-pura mencari bibit tanaman. Dengan hati-hati, ia mulai bertanya kepada beberapa warga tentang Mbak Lastri. Ia mencoba mencari orang yang terlihat ramah dan suka mengobrol. Permisi, Bu. Saya mau tanya, kalau penjual jamu keliling yang namanya Lastri, apa dia memang orang sini ya? Siti memulai percakapan dengan seorang ibu-ibu yang sedang menjemur padi di halaman rumah. Ibu itu, yang ternyata bernama Bu Yuni, tersenyum ramah. Oh, Mbak Lastri? Iya, dia memang orang sini. Rumahnya agak masuk ke dalam gang sana, dekat musola. Bu Yuni menghentikan aktivitasnya, seolah tertarik dengan pertanyaan Siti. Ada apa, Bu? Mau beli jamu? Bukan, Bu. Saya dengar-dengar dia itu janda ya? Suaminya meninggal kenapa? Tanya Siti, berusaha terdengar biasa saja namun hatinya berdebar. Bu Yuni menghela napas. Iya, Bu. Kasihan sekali Mbak Lastri itu. Suaminya meninggal setahun lalu karena sakit keras. Parah sekali sakitnya. Sampai habis-habisan harta bendanya untuk berobat. Makanya Mbak Lastri ini sekarang kerja keras jualan jamu, buat menghidupi anaknya yang masih kecil. Informasi itu memang sudah Siti duga. Lastri memang janda. Namun, detail tentang kesulitan hidup Lastri dan anaknya yang masih kecil, membuat hati Siti sedikit tercubit. Di satu sisi, ia merasa iba. Di sisi lain, rasa curiga itu tidak mereda. Siti terus berbincang dengan Bu Yuni, mencoba menggali informasi lebih dalam. Mbak Lastri ini orangnya baik, Bu. Baik sekali, Bu. Ramah. Tidak sombong. Tapi ya itu, semenjak suaminya meninggal, dia jadi tertutup. Dulu sih banyak yang naksir, tapi dia memang fokus merawat suaminya yang sakit, jelas Bu Yuni. Tapi akhir-akhir ini saya dengar dia punya kenalan baru dari desa sebelah. Katanya sering diantar pulang. Siti menahan napas. Oh ya? Siapa itu, Bu? Bu Yuni mengangkat bahu. Tidak tahu persis saya, Bu. Tapi katanya sih, orangnya pakai mobil, sering mampir ke sini. Katanya Pak Anton, kalau tidak salah namanya. Dunia Siti terasa runtuh. Nama Anton disebut langsung. Ini bukan lagi gosip. Ini adalah konfirmasi dari orang yang tinggal di desa asal Lastri. Jadi, Anton memang sering mengantar Lastri pulang.
Pikiran Siti kalut. Ia mencoba mengumpulkan diri, berpamitan pada Bu Yuni dengan alasan harus segera pulang. Sepulang dari desa Cempaka, Siti merasa sangat terpukul. Namun, ia juga merasa ada dorongan kuat untuk terus mencari bukti. Ia tahu, Anton sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Siti memutuskan untuk mengikuti Anton. Keesokan harinya, Siti berpura-pura hendak pergi ke pasar. Namun, setelah Anton berangkat kerja, Siti segera bersiap. Ia mengenakan pakaian sederhana, menutupi kepalanya dengan kerudung, dan menunggu di pinggir jalan desa, sedikit tersembunyi agar tidak terlihat oleh Anton. Ketika mobil Anton melintas, Siti segera menghentikan angkutan umum yang biasa melintasi jalan raya menuju kota. Ia meminta sopir untuk menurunkan ia di dekat kantor Anton. Dari kejauhan, Siti melihat Anton masuk ke gedung koperasi. Siti menunggu di sebuah warung kopi di seberang jalan, memesan segelas teh tawar, matanya tak lepas dari pintu masuk kantor Anton. Ia menunggu hingga sore menjelang. Sekitar pukul 5 sore, Siti melihat Anton keluar dari kantornya. Namun, Anton tidak langsung pulang. Ia justru berjalan menuju sebuah warung jamu kecil yang terletak tidak jauh dari kantornya. Dan di sana, sudah duduk Mbak Lastri, dengan bakul jamu di sampingnya. Jantung Siti berdegup kencang. Ia mengamati dari kejauhan. Anton duduk di samping Lastri, mereka terlihat mengobrol akrab, sesekali tertawa. Lastri menyodorkan segelas jamu kepada Anton, dan Anton meminumnya sambil terus berbicara. Terlihat jelas ada kemesraan yang tersirat dari cara mereka memandang, cara mereka berbicara. Itu bukan hanya interaksi antara penjual dan pembeli biasa. Itu adalah interaksi antara dua orang yang memiliki hubungan lebih dari sekadar pertemanan. Siti merasa dadanya sesak. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia melihat Anton mengelus punggung Lastri dengan lembut. Pemandangan itu seperti pisau yang mengoyak-ngoyak hatinya. Ini dia. Bukti yang ia cari, kini terpampang nyata di depan matanya. Anton, suaminya, sedang berselingkuh dengan penjual jamu itu. Setelah beberapa saat, Anton terlihat bangkit. Ia mengeluarkan dompetnya, menyerahkan sejumlah uang kepada Lastri. Bukan hanya untuk jamu, Siti yakin itu lebih dari sekadar harga jamu. Kemudian, Anton naik ke mobilnya, diikuti oleh Lastri yang juga masuk ke kursi penumpang di sampingnya. Mobil Anton melaju pergi, menjauh dari pandangan Siti. Siti hanya bisa berdiri terpaku, membiarkan air matanya membasahi pipinya. Tangannya mengepal, menahan amarah dan kekecewaan yang meluap-luap. Ia tidak menyangka Anton, pria yang selama ini ia percaya sepenuh hati, tega mengkhianatinya. Dunia yang selama ini ia anggap sempurna, kini hancur berkeping-keping di depan matanya. Aroma jamu yang dulu ia anggap menyehatkan, kini terasa seperti bau kebohongan yang memualkan. Ia harus pulang, ia harus menghadapi suaminya. Konfrontasi itu tak bisa dihindari lagi. Siti pulang dengan hati hancur dan pikiran berkecamuk. Air mata tak henti mengalir di pipinya sepanjang perjalanan kembali ke desa Mekarsari. Pemandangan Anton dan Lastri yang duduk akrab, lalu pergi bersama, terus berputar-putar di kepalanya seperti film horor yang tak kunjung usai. Dadanya terasa sesak, napasnya tersengal-sengal. Bagaimana mungkin Anton, suaminya, ayah dari anak-anaknya, tega melakukan ini? Segala kenangan manis yang telah mereka ukir selama hampir 20 tahun pernikahan, kini terasa hambar, tertutupi oleh rasa sakit pengkhianatan yang begitu dalam. Sesampainya di rumah, Siti bergegas masuk. Anak-anak belum pulang sekolah. Rumah terasa hening. Namun keheningan itu justru menambah kepedihan hatinya. Ia masuk ke kamar, melemparkan tasnya ke sembarang tempat, lalu menjatuhkan diri di atas ranjang. Aroma bantal Anton yang samar-samar masih melekat di sana, kini terasa menjijikkan. Ia menangis sejadi-jadinya, melampiaskan segala amarah, kekecewaan, dan kepedihan yang membanjiri jiwanya. Ia merasa bodoh, begitu buta selama ini. Bagaimana ia bisa begitu percaya pada kebohongan-kebohongan Anton? Waktu berlalu tanpa terasa. Tangis Siti mereda menjadi isak-isak kecil. Ia mendengar suara anak-anak pulang. Rizky dan Putri masuk rumah dengan riang. Namun keceriaan itu langsung pudar saat melihat Siti di kamar dengan mata bengkak dan wajah sembab. Bunda, Bunda kenapa? Bunda sakit? Tanya Putri. Suaranya cemas, langsung menghambur memeluk Siti.
Rizky berdiri di ambang pintu, menatap ibunya dengan tatapan khawatir. Bunda baik-baik saja. Siti berusaha tersenyum, menyeka air matanya. Tidak apa-apa, Nak. Bunda cuma sedikit pusing. Kalian sudah pulang? Ayo ganti baju, Bunda siapkan camilan. Siti mencoba tegar di hadapan anak-anaknya. Ia tidak ingin mereka tahu betapa hancurnya ia saat ini. Belum saatnya. Ia harus menyelesaikan ini dengan Anton terlebih dahulu. Sore itu, suasana makan malam terasa sangat dingin. Anton pulang tepat waktu, seperti tidak terjadi apa-apa. Ia mencoba bersikap ceria seperti biasa, bertanya tentang hari Siti dan anak-anak. Namun, Siti hanya menjawab seadanya, pandangannya dingin. Anton menyadari perubahan itu, namun ia memilih untuk tidak berkomentar. Ia merasakan ketegangan yang menyelimuti meja makan, tetapi ia pura-pura tidak peduli. Setelah anak-anak selesai makan dan beranjak ke kamar masing-masing, Siti menatap Anton yang sedang membersihkan meja. Mas, panggilnya, suaranya pelan namun penuh ketegasan. Anton menoleh. Ada apa, Bu? Kok tegang sekali wajahmu? Siti bangkit dari kursinya, berjalan mendekat ke Anton. Matanya menatap tajam, penuh luka dan amarah yang tertahan. Aku sudah tahu semuanya, Mas. Anton terdiam. Tangannya yang sedang memegang piring terhenti. Wajahnya langsung pucat. Tahu apa? Tanyanya, mencoba bersikap tenang meskipun suaranya sedikit bergetar. Aku tahu tentang Mbak Lastri, jawab Siti, menekankan nama itu. Aku melihatmu hari ini, di warung jamu itu. Dan aku melihatmu pergi dengannya. Darah Anton seolah berdesir dingin. Ia menatap Siti dengan tatapan terkejut. Namun kemudian tatapan itu berubah menjadi defensif. Apa maksudmu? Kamu mengikutiku? Tidak perlu mengelak lagi, Mas. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kalian sangat akrab, bahkan dia ikut naik ke mobilmu. Apalagi yang mau kau sembunyikan? Suara Siti mulai meninggi, emosinya tak lagi terbendung. Anton menundukkan kepala, menghindari tatapan mata Siti. Ia mencoba mencari alasan. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan, Bu. Aku hanya mampir untuk beli jamu, dan dia minta diantar sebentar karena bakulnya berat sekali. Diantar sebentar? Sampai mana? Sampai ke rumahnya. Sampai ke tempat di mana kalian biasa berdua? Siti semakin geram. Aku bahkan sudah ke desa Cempaka. Mas, aku sudah tahu kalau dia janda. Aku juga tahu kalian sering terlihat bersama. Anton terkesiap. Ia tidak menyangka Siti akan sejauh itu mencari tahu. Kamu gila, Bu. Apa-apaan ini? Kamu menyelidikiku seperti seorang detektif. Apa kamu sudah tidak percaya lagi padaku? Anton membentak, mencoba mengalihkan situasi. Bagaimana aku bisa percaya, Mas, kalau kau terus berbohong dan berkhianat? Siti balik membentak, air matanya kembali mengalir deras. Kau bilang lembur. Tapi kau pergi dengan wanita lain. Kau bilang capek, tapi kau punya waktu untuk bercengkerama dengannya. Aroma jamu dan melati itu bukan dari orang-orang di kantormu, kan? Itu dari dia. Kau tega, Mas. Kau tega menghancurkan semua ini. Siti menunjuk ke sekeliling rumah, kebahagiaan yang dulu mereka bangun bersama. Suara keributan di dapur rupanya terdengar sampai ke kamar anak-anak. Rizky dan Putri yang sedang belajar, terdiam. Mereka saling pandang, lalu perlahan berjalan mendekati sumber suara. Mereka mendengar samar-samar kata-kata seperti bohong, selingkuh, dan wanita lain. Jantung mereka berdegup kencang. Di dapur, Anton sudah tidak bisa mengelak lagi. Wajahnya merah padam, antara marah dan malu. Baiklah, kalau memang itu yang ingin kamu dengar. Iya. Aku memang dekat dengan Lastri, tapi itu karena dia yang mengerti aku. Kamu selalu sibuk dengan anak-anak dan pekerjaan rumah. Kamu tidak pernah punya waktu untukku. Anton berteriak, melontarkan alasan-alasan yang menyakitkan hati Siti. Siti terhuyung mundur. Jadi ini alasannya? Karena aku sibuk mengurus rumah tangga dan anak-anak kita. Setelah semua yang sudah aku lakukan untukmu, untuk keluarga ini.
Aku tidak bilang kamu salah. Aku butuh seseorang yang bisa mendengarku, yang bisa menemaniku. Anton mencoba membela diri, namun suaranya mulai melemah. Tiba-tiba, suara isak tangis yang tertahan terdengar dari ambang pintu dapur. Rizky dan Putri berdiri di sana. Mata mereka memerah, air mata mengalir deras di pipi Putri. Mereka mendengar semuanya. Mereka mendengar ayah mereka mengakui perselingkuhannya. Anton dan Siti sontak menoleh. Pemandangan kedua anaknya yang rapuh, hancur lebur di depan mata mereka, membuat mereka terdiam. Wajah Anton langsung berubah. Raut panik dan penyesalan mendalam terlihat jelas di sana. Ia tidak pernah membayangkan konfrontasi ini akan terjadi di hadapan anak-anaknya. Ayah selingkuh? Bisik Putri. Suaranya pecah, seolah tak percaya. Rizky menatap ayahnya dengan tatapan marah dan kecewa yang mendalam. Ayah jahat. Ayah bohong sama bunda. Ayah bohong sama kami. Siti melihat anak-anaknya. Hatinya semakin tercabik-cabik. Pemandangan itu lebih menyakitkan daripada pengkhianatan Anton sendiri. Ia ingin melindungi mereka. Namun ia sudah terlambat. Kebenaran yang pahit itu sudah terungkap di depan mata polos mereka. Suasana dapur menjadi hening mencekam, hanya terdengar isak tangis Putri dan napas berat Rizky. Rumah tangga yang sempurna, kini benar-benar hancur, terpecah belah oleh sebuah kebenaran yang kejam. Konfrontasi malam itu seperti bom yang meledak di tengah rumah tangga Anton dan Siti. Setelah pengakuan Anton di hadapan anak-anak, suasana di rumah berubah drastis. Kehangatan yang dulu menyelimuti setiap sudut ruangan kini terganti dengan dinginnya ketegangan. Tawa ceria Putri menghilang, berganti dengan keheningan yang menyayat hati, atau isak tangis yang terdengar dari kamarnya di malam hari. Rizky, yang dulunya rajin belajar, kini sering menyendiri, tatapannya kosong, dan buku-bukunya teronggok tak tersentuh. Anton mencoba meminta maaf kepada Siti, berkali-kali. Maafkan aku, Bu. Aku hilaf. Aku tidak bermaksud menyakiti kalian, ucapnya suatu pagi, saat Siti sedang menyiapkan sarapan. Namun, permintaan maaf itu terasa hambar. Siti hanya menatapnya dengan pandangan dingin, tanpa sepatah kata pun. Kepercayaan yang telah ia bangun selama hampir 20 tahun hancur lebur, dan ia tidak yakin bisa membangunnya kembali. Dampak paling parah terasa pada anak-anak. Putri, yang biasanya selalu ingin dekat dengan ayahnya, kini menjauh. Jika Anton mendekat, Putri akan bersembunyi di balik punggung Siti atau lari ke kamarnya. Ia tidak lagi meminta digendong atau bercerita tentang sekolahnya pada Anton. Ketakutan dan kekecewaan di mata kecilnya begitu nyata, menusuk hati Anton. Rizky menunjukkan reaksi yang berbeda. Ia tidak lagi banyak bicara dengan Anton. Nada bicaranya selalu dingin dan sinis. Ayah mau kemana? Lembur lagi? Sindirnya suatu malam saat Anton bersiap pergi. Anton hanya bisa menghela napas, tak mampu menjawab. Hubungan ayah dan anak yang dulu akrab dan penuh canda, kini dipenuhi oleh jurang yang menganga. Meja makan yang dulu menjadi pusat kebersamaan, kini terasa seperti medan perang yang hening. Anton makan dalam diam, sesekali melirik Siti yang juga makan tanpa suara. Anak-anak juga tidak banyak bicara, hanya sesekali berbisik satu sama lain. Siti berusaha memasak makanan kesukaan mereka, mencoba menciptakan ilusi normalitas, namun rasanya hambar. Bunda, Putri tidak mau makan, kata Putri suatu sore, menolak makanan yang disodorkan Siti. Matanya sembab. Kenapa? Nak, ada yang tidak enak? Tanya Siti lembut, mengelus rambut Putri. Putri menggeleng, lalu tiba-tiba memeluk Siti dan menangis tersedu-sedu. Putri mau ayah yang dulu, Bunda. Putri tidak suka ayah yang sekarang. Siti memeluk putrinya erat-erat, air matanya ikut menetes. Ia tahu rasa sakit yang dirasakan Putri. Ia sendiri merasakan hal yang sama. Anton, yang menyaksikan pemandangan itu dari ruang tamu, merasa dihantam batu. Ia melihat kehancuran yang disebabkan oleh perbuatannya. Ia mencoba mendekat, namun Rizky segera menghalangi. Jangan dekat-dekat. Yah, Putri takut sama ayah, ucap Rizky dingin. Tak hanya di rumah, keretakan ini juga mulai terlihat di mata masyarakat desa. Gosip tentang perselingkuhan Anton dan Mbak Lastri sudah menyebar luas. Siti merasa setiap mata memandangnya dengan iba atau kasihan. Ia mendengar bisik-bisik ketika berjalan di pasar,
melihat tetangga berbisik-bisik saat ia lewat. Rasa malu dan harga diri yang terinjak-injak membuat Siti sulit bernapas. Ia yang dulunya selalu ceria dan ramah, kini menjadi pendiam dan lebih banyak mengurung diri di rumah. Di sisi lain, Anton sendiri tidak lagi pulang ke rumah sesering dulu. Setelah konfrontasi, ia seringkali pulang larut malam, atau bahkan tidak pulang sama sekali. Ia akan mengirim pesan singkat pada Siti, ada rapat di luar kota, atau menginap di rumah teman. Siti tahu itu semua bohong. Ia tahu Anton lebih sering menghabiskan malam di rumah Lastri, wanita yang telah menghancurkan rumah tangganya. Lastri sendiri juga merasakan dampak dari skandal ini. Bisnis jamunya mulai sepi. Ibu-ibu yang dulu ramah, kini memalingkan muka ketika ia lewat. Ada yang terang-terangan mencibir, perusak rumah tangga orang. Lastri berusaha tegar, namun ejekan-ejekan itu perlahan mengikis semangatnya. Ia menyadari bahwa hubungannya dengan Anton telah menimbulkan bencana besar bagi banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Ia juga mulai merasa tertekan dengan tuntutan Anton yang ingin ia selalu ada untuknya. Siti merasa sendirian. Ia mencoba mencari dukungan dari kakaknya, Mbak Ani, yang tinggal di desa sebelah. Ia menelepon Mbak Ani, menceritakan semua yang terjadi sambil menangis sesenggukan. Mbak Ani terkejut dan marah mendengar pengkhianatan Anton. Siti, kamu harus kuat. Jangan biarkan laki-laki seperti itu menginjak-injakmu. Kamu punya anak-anak yang harus kamu lindungi, kata Mbak Ani penuh dukungan. Mbak Ani sering datang berkunjung ke rumah Siti, mencoba menghibur Siti dan anak-anak. Ia membawakan makanan, mengajak Putri bermain, dan mencoba bicara dari hati ke hati dengan Rizky. Kehadiran Mbak Ani sedikit meringankan beban Siti. Namun, luka itu masih menganga lebar. Setiap malam, Siti akan memandang foto pernikahannya dengan Anton yang terpajang di dinding kamar. Senyum bahagia mereka, janji-janji setia yang terucap, kini terasa seperti ironi yang menyakitkan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan rumah tangga ini demi anak-anak, demi keutuhan keluarga. Namun, di sisi lain, ia merasa Anton telah melewati batas yang tidak bisa dimaafkan. Hatinya lelah, jiwanya merana. Rumah tangga mereka, yang dulu ia banggakan, kini hanya tinggal puing-puing. Kehidupan di rumah Siti terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah terasa sakit, setiap detik dipenuhi ketegangan. Anton semakin jarang pulang. Jikapun pulang, ia hanya sebentar, mengganti pakaian, lalu pergi lagi dengan dalih pekerjaan atau teman. Siti tahu itu semua kebohongan, namun ia terlalu lelah untuk berdebat lagi. Ia hanya ingin ketenangan, meskipun ketenangan itu terasa hampa. Melihat kondisi anak-anak yang semakin terpuruk, hati Siti semakin teriris. Putri yang dulu cerewet dan periang, kini lebih sering melamun, bahkan terkadang mengompol di malam hari, sebuah kemunduran yang sangat Siti khawatirkan. Rizky menjadi jauh lebih pendiam dan dingin. Ia sering bolos sekolah, nilai-nilainya merosot tajam, dan ia mulai sering terlihat merokok di belakang rumah bersama teman-temannya. Pernah suatu sore, Siti memergoki Rizky sedang menyembunyikan sebungkus rokok di saku celananya. Rizky, apa ini? Tanya Siti. Suaranya bergetar menahan marah dan kecewa. Rizky hanya menunduk, tidak berani menatap ibunya. Maaf, Bunda. Kenapa kamu melakukan ini? Nak, bukannya kamu tahu itu tidak baik? Kamu tahu Bunda tidak suka. Aku pusing, Bunda. Aku tidak tahan di rumah terus-terusan begini. Ayah selalu tidak ada, Bunda selalu murung. Aku muak. Rizky meledak, lalu berlari masuk ke kamar, membanting pintu. Siti terdiam, air matanya kembali mengalir. Anak-anaknya, aset paling berharga dalam hidupnya, kini ikut menjadi korban dari kehancuran rumah tangga ini. Ia tidak bisa membiarkan ini terus-menerus terjadi. Ia harus mengambil keputusan, seberat apapun itu. Pilihan itu kini terpampang jelas di hadapan Siti, bertahan atau berpisah. Bertahan berarti ia harus menelan pil pahit pengkhianatan Anton setiap hari. Ia harus berpura-pura baik-baik saja di depan anak-anak, meskipun hatinya merana. Ia harus menghadapi tatapan kasihan dari tetangga, dan mungkin harus berbagi suami dengan wanita lain. Ia membayangkan masa depan yang penuh dengan kepalsuan, rasa sakit, dan kebencian yang perlahan akan menggerogoti jiwanya. Apakah itu yang terbaik untuk anak-anak?
Mereka akan memiliki ayah dan ibu di bawah satu atap, tetapi atap itu sudah retak, dan di dalamnya tidak ada lagi cinta yang tulus. Bukankah lebih baik memiliki orang tua yang berpisah tapi bahagia, daripada orang tua yang bersama namun saling menyakiti? Di sisi lain, berpisah berarti ia harus menghadapi stigma janda di masyarakat pedesaan yang konservatif. Ia harus menjadi orang tua tunggal, membesarkan Rizky dan Putri sendirian, dengan segala kesulitan finansial yang mungkin akan ia hadapi. Apakah ia sanggup? Apakah anak-anak akan menerima perceraian orang tua mereka? Bagaimana dengan masa depan mereka? Ia memikirkan masa depan Rizky yang akan kuliah, dan Putri yang masih membutuhkan biaya sekolah. Bisakah ia menanggung semua itu sendiri? Siti teringat pesan Mbak Ani, kakaknya. Siti, jangan membohongi dirimu sendiri. Kamu berhak bahagia. Anak-anak juga berhak punya orang tua yang bahagia, meskipun itu berarti mereka harus berpisah. Mbak Ani juga menawarkan dukungan penuh. Aku akan selalu ada untukmu. Jangan khawatir soal biaya, kita bisa pikirkan bersama. Siti mencoba membicarakan hal ini dengan Anton. Suatu malam, ketika Anton pulang dan kebetulan Siti belum tidur, ia memulai pembicaraan. Mas, kita harus bicara serius. Ini tidak bisa terus-menerus begini. Anton duduk di tepi ranjang, wajahnya terlihat lelah. Apalagi, Bu? Aku capek sekali. Aku lelah, Mas. Anak-anak juga. Mereka hancur melihat kita seperti ini. Rizky mulai bolos, Putri mengompol. Apa kau tidak melihat itu semua? Suara Siti bergetar. Anton menghela napas. Aku tahu, Bu. Aku minta maaf. Aku juga bingung harus bagaimana. Bagaimana apanya? Kau yang memulai semua ini, Mas. Aku sudah memikirkan ini matang-matang. Kita tidak bisa lagi bersama, ucap Siti, suaranya serak menahan tangis. Anton sontak mendongak, menatap Siti dengan terkejut. Apa maksudmu? Kamu mau cerai? Menurutmu, apa lagi yang bisa kita lakukan, Mas? Kepercayaan sudah hancur. Rumah tangga kita sudah tidak ada lagi isinya. Kita hanya saling menyakiti, kata Siti, air matanya tumpah ruah. Anton terdiam. Ia tidak menyangka Siti akan seberani itu. Pikirnya, Siti akan terus bertahan demi anak-anak. Ada gurat penyesalan di wajahnya. Namun ada juga sedikit kepanikan. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan mereka? Bu? Justru demi mereka. Mas, aku tidak mau mereka terus-menerus hidup di tengah kehancuran ini. Mereka berhak bahagia. Aku akan mengurus mereka. Aku akan berjuang untuk mereka. Tegas Siti, suaranya kini lebih mantap. Sementara itu, Lastri juga berada dalam dilema yang tidak kalah berat. Hubungannya dengan Anton, yang awalnya terasa seperti pelarian dari kesepian dan kesulitan hidup, kini terasa seperti jerat. Anton yang sering datang kepadanya, kini mulai menuntut lebih. Ia ingin Lastri selalu ada untuknya, selalu mendengarkan keluh kesahnya, selalu menghiburnya. Lastri merasa tertekan. Ia juga merasakan tatapan sinis dan gunjingan dari masyarakat. Beberapa pelanggannya bahkan terang-terangan mengatakan tidak akan lagi membeli jamunya karena ia telah merusak rumah tangga orang lain. Pendapatan Lastri menurun drastis. Ia juga mulai merasa bersalah terhadap Siti dan anak-anak Anton. Ia sering melihat anak-anak Anton di desa, terutama Rizky yang terlihat murung, dan Putri yang selalu bersembunyi di balik ibunya. Hatinya tidak tenang. Ia tidak pernah bermaksud merusak keluarga orang. Ia hanya mencari kenyamanan dan sedikit kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Kini, kebahagiaan itu terasa semu, berbalut rasa bersalah yang menusuk. Anton sering mengeluh kepada Lastri tentang Siti yang dingin dan anak-anak yang menjauh. Mereka tidak mengerti aku, Mbak. Hanya kamu yang mengerti aku, kata Anton suatu malam di rumah Lastri, memeluknya erat. Lastri hanya bisa diam. Ia merasa lelah dengan semua ini. Ia tidak ingin lagi menjadi penyebab kehancuran orang lain. Pilihan sulit ini tidak hanya milik Siti, tapi juga Lastri. Masa depan mereka berdua, kini berada di persimpangan jalan yang penuh duri. Suasana di rumah Anton dan Siti semakin mencekam. Putri semakin menarik diri, sementara Rizky tenggelam dalam dunianya yang gelap. Suatu malam, Siti terbangun oleh suara ribut dari kamar Rizky. Ia bergegas mendekat,
dan jantungnya serasa berhenti berdetak melihat Rizky tergeletak di lantai, dikelilingi botol-botol pil kosong. Napasnya tersengal, dan wajahnya pucat pasi. Rizky! Astagfirullah! Siti menjerit, dengan panik mengguncang tubuh putranya. Air matanya langsung tumpah ruah. Ia memeluk Rizky erat-erat, rasa takut yang luar biasa mencengkeram hatinya. Putri! Putri! Tolong panggilkan Om Budi! Teriak Siti kepada Putri yang terbangun karena keributan itu, wajahnya juga pucat ketakutan. Putri segera berlari ke rumah tetangga. Sementara Siti berusaha membangunkan Rizky, menepuk-nepuk pipinya. Tak lama kemudian, Om Budi, tetangga mereka yang juga seorang perawat, datang tergopoh-gopoh. Dengan sigap, Om Budi memeriksa Rizky. Kita harus segera bawa dia ke puskesmas. Bu Siti. Sepertinya dia minum obat dalam jumlah banyak. Siti nyaris pingsan. Ia tidak menyangka Rizky akan senekat ini. Ia merasa hancur, benar-benar hancur. Ini semua karena kehancuran rumah tangga mereka. Ia telah gagal melindungi anak-anaknya. Om Budi segera menelepon Anton. Namun ponsel Anton tidak aktif. Siti mencoba menelepon Anton berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Dengan bantuan Om Budi dan beberapa tetangga, Rizky segera dilarikan ke puskesmas. Pagi menjelang. Siti duduk termangu di samping ranjang Rizky di ruang perawatan. Wajah Rizky masih pucat, namun napasnya sudah teratur. Dokter mengatakan Rizky beruntung. Pil yang diminumnya tidak terlalu kuat dan segera bereaksi. Namun, ia memerlukan pengawasan ketat dan pendampingan psikologis. Anton akhirnya tiba di puskesmas, dengan wajah kusut dan mata sembab. Ia langsung menuju ranjang Rizky, terkejut melihat kondisi putranya. Rizky, nak, apa yang terjadi? Bisik Anton, suaranya bergetar. Rizky membuka matanya perlahan, menatap Anton dengan tatapan kosong, penuh kekecewaan. Ayah? Kenapa ayah tega sama bunda? Kenapa ayah hancurkan kami? Suara Rizky lemah, namun menusuk hati Anton. Anton terdiam, tidak mampu menjawab. Ia menunduk, air matanya menetes di pipinya. Rasa bersalah yang selama ini ia tepis, kini menghantamnya telak. Ia melihat kehancuran yang ia sebabkan, bukan hanya pada Siti, tapi juga pada anak-anaknya. Ia telah menghancurkan masa depan mereka. Di sisi lain, Lastri juga merasakan titik baliknya sendiri. Malam itu, Anton tidak pulang ke rumahnya. Lastri mencoba menelepon, namun tidak ada jawaban. Pagi harinya, ia mendengar kabar dari seorang pelanggan yang berbelanja di pasar, bahwa putra Anton dilarikan ke puskesmas karena percobaan bunuh diri. Kabar itu membuat Lastri syok. Ia merasa sangat bersalah. Ia adalah penyebab semua ini. Lastri menyadari, hubungannya dengan Anton tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Ia hanya akan menjadi duri dalam daging bagi Anton, dan juga penyebab penderitaan bagi keluarga Anton. Ia tidak ingin lagi menjadi wanita yang dicap rusak rumah tangga orang. Ia punya anak sendiri yang harus ia besarkan dengan layak, tanpa dibebani dosa-dosa orang tua. Sore harinya, Anton menemui Lastri. Wajah Anton terlihat sangat kacau. Lastri, aku tidak bisa melanjutkan ini. Ucap Anton, suaranya parau. Ia menceritakan tentang Rizky. Lastri menghela napas. Aku tahu, Mas. Aku juga sudah tahu kabar tentang Rizky. Maafkan aku, Mas. Aku juga merasa bersalah. Ini memang tidak benar dari awal. Lastri memberanikan diri. Aku rasa kita harus mengakhiri semua ini, Mas. Ini tidak baik untuk kita berdua, dan terutama untuk keluargamu. Anton terdiam. Ia menatap Lastri, ada rasa kehilangan di matanya, namun juga ada kelegaan. Ia tahu Lastri benar. Hubungan ini telah merenggut segalanya dari hidupnya. Aku akan pergi dari desa ini, Mas, sambung Lastri. Aku akan membawa anakku kembali ke kampung halamanku di daerah lain. Aku ingin memulai hidup baru. Aku tidak ingin lagi menjadi penyebab penderitaan orang lain. Keputusan Lastri mengejutkan Anton. Ia tidak menduga Lastri akan mengambil langkah drastis seperti itu. Namun, ia tahu ini adalah yang terbaik. Lastri telah menyadarkan Anton akan kesalahannya, dan kini ia mengambil langkah untuk memperbaiki hidupnya. Anton kembali ke puskesmas, ke samping Siti.
Siti menatapnya dengan tatapan kosong. Mas, aku sudah tidak tahan lagi. Kita harus berpisah, ucap Siti. Suaranya mantap, meskipun air matanya kembali menetes. Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Anak-anakku mereka yang harus aku selamatkan. Anton menatap Siti, tatapannya penuh penyesalan. Ia melihat kekecewaan dan rasa sakit yang mendalam di mata istrinya. Ia tahu, ia telah kehilangan Siti, dan ia pantas mendapatkannya. Ia telah menghancurkan segalanya. Aku tidak akan menghalangimu, Bu, ucap Anton, suaranya tercekat. Aku akan bertanggung jawab atas semua kesalahanku. Aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Detik itu, Siti tahu bahwa keputusannya adalah yang terbaik. Mungkin menyakitkan, tapi ini adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan diri, untuk menyelamatkan anak-anaknya dari lingkaran kehancuran ini. Titik balik telah tiba, dan meskipun penuh luka, ini adalah awal dari sebuah proses penyembuhan yang panjang. Keputusan untuk berpisah bukanlah hal yang mudah, namun bagi Siti, itu adalah satu-satunya jalan untuk bisa bernapas lagi. Setelah Rizky pulih dan kembali ke rumah, Siti dan Anton berbicara secara serius. Dengan disaksikan oleh Mbak Ani sebagai perwakilan keluarga Siti, dan seorang perwakilan dari keluarga Anton, mereka mencapai kesepakatan damai. Anton tidak keberatan dengan perceraian, mengakui kesalahannya, dan berjanji akan tetap bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak-anak. 2 minggu kemudian, gugatan cerai diajukan ke pengadilan agama. Prosesnya berjalan relatif cepat karena Anton tidak mengajukan banding. 3 bulan setelah peristiwa di puskesmas, Siti resmi menyandang status janda. Gelar itu memang berat di telinga masyarakat pedesaan yang konservatif, namun Siti mencoba untuk tidak memedulikannya. Ia punya prioritas yang lebih besar, memulihkan diri dan anak-anaknya. Setelah perceraian, suasana di rumah Siti memang terasa berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang mencekam, tidak ada lagi keheningan yang menyayat. Hanya ada kedamaian yang baru ditemukan, meskipun dibalut dengan kesedihan dan trauma. Siti mendedikasikan seluruh waktunya untuk anak-anaknya. Ia rajin mengajak putri bermain di taman desa, membacakan buku cerita, dan menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas bersama. Perlahan, tawa ceria putri mulai kembali. Kebiasaan mengompolnya juga berangsur-angsur hilang, seiring dengan rasa aman yang mulai ia rasakan. Untuk Rizky, Siti tidak berhenti memberikan dukungan. Ia menemani Rizky berkonsultasi dengan psikolog di kota, yang membantu Rizky memahami dan mengelola emosinya. Siti juga rajin mengajak Rizky berbincang dari hati ke hati, meyakinkannya bahwa ia tidak sendirian, dan bahwa masa depannya masih panjang dan cerah. Rizky, meskipun masih memiliki bekas luka, mulai menunjukkan kemajuan. Ia kembali fokus pada pelajaran, nilai-nilainya membaik, dan ia mulai aktif lagi di kegiatan sekolah. Ia bahkan bergabung dengan klub futsal di sekolahnya. Anton benar-benar terpukul dengan perceraian ini. Ia kehilangan keluarga yang dulu ia miliki. Ia mencoba menghubungi Siti beberapa kali, meminta maaf dan menawarkan bantuan, namun Siti selalu menjaga jarak. Anton tahu, ia pantas menerima ini. Ia telah kehilangan kepercayaan dan hati Siti. Pekerjaannya di koperasi juga terganggu. Ia sering melamun, produktivitasnya menurun, dan rekan-rekan kerjanya mulai menjauhinya. Masyarakat desa juga memandangnya dengan tatapan mencela. Ia merasa sendirian dan menyesal. Ia sering mengunjungi anak-anaknya di akhir pekan, namun Putri masih canggung dengannya, dan Rizky hanya berbicara seperlunya. Anton hanya bisa menerima kenyataan pahit itu, berharap suatu saat nanti anak-anaknya bisa memaafkannya. Sementara itu, Lastri benar-benar menepati janjinya. Beberapa hari setelah berpisah dengan Anton, ia menjual seluruh peralatan berjualannya dan sebagian kecil perabot rumahnya. Ia kemudian membawa anaknya pulang ke kampung halaman orang tuanya yang jauh di Jawa Tengah. Ia ingin memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Ia tidak ingin lagi menjadi penyebab kehancuran rumah tangga orang lain. Lastri memutuskan untuk fokus pada anaknya dan mencari pekerjaan yang lebih stabil, melupakan segala kenangan pahit bersama Anton. Siti, dengan dukungan penuh dari Mbak Ani dan beberapa kerabat dekat, mulai mencari cara untuk menopang kehidupan mereka. Ia mulai membuka warung kecil di depan rumah, menjual aneka jajanan pasar dan makanan ringan buatan sendiri. Keahlian memasaknya yang memang handal, membuat warungnya cepat ramai.
Pendapatannya memang tidak sebesar Anton dulu, namun setidaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak. Lambat laun, waktu mulai menyembuhkan luka. Rumah Siti tidak lagi diliputi kesedihan. Ada tawa putri yang kembali renyah. Ada semangat rizki yang kembali membara. Siti memang tidak lagi memiliki seorang suami, namun ia memiliki kebebasan, ketenangan, dan kekuatan yang baru. Ia menyadari, kebahagiaan sejati tidak bergantung pada keberadaan seorang suami, melainkan pada kemampuannya untuk bangkit, berjuang, dan mencintai dirinya sendiri serta anak-anaknya. Suatu sore, Siti duduk di teras depan, memandangi bunga bougainville yang mekar indah. Putri sedang bermain dengan teman-temannya di halaman, dan Rizky sedang belajar di kamarnya. Siti tersenyum. Rumah ini memang tidak lagi sempurna seperti dulu, tetapi kini ia merasa lebih utuh. Ia telah melewati badai yang dahsyat, dan berhasil selamat. Aroma jamu yang dulu membawa kehancuran, kini telah digantikan oleh aroma kebebasan dan harapan baru. Siti tahu, perjalanan mereka masih panjang, namun ia tidak lagi takut. Ia siap menghadapi masa depan. Demi dirinya dan demi buah hatinya, ia akan terus melangkah.